Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Samuel alaihissalam. Dia adalah Samuel. Ada juga yang mengatakan Samuel bin Bali bin Alqamah bin Yarham bin Al-Yahu bin Tahu bin Syuf bin Alqamah bin Mahid bin Amusya bin Azriya. Asudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta sahabat lainnya bahwa ketika penguasa negeri Gaza dan Asqalan mengalahkan Bani Israel, banyak dari mereka yang dibunuh, sementara semua anak-anak mereka dirampas. Maka kenabian dari Bani Lawi terputus. Tidak ada yang tersisa di antara mereka kecuali seorang wanita yang sedang mengandung. Dia memohon kepada Allah agar diberi anak laki-laki. Ternyata kemudian wanita itu melahirkan anak laki-laki, lalu diberi nama Asmuel yang disebut Samuel. Dalam bahasa Ibrani maknanya adalah Ismail, yang artinya Allah telah mengabulkan doaku. Setelah sang anak mulai tumbuh besar, ibunya mengirimnya ke sebuah masjid kepada seorang yang soleh untuk diajarkan kebaikan dan ibadah. Setelah usia balik, pada suatu malam ketika dia tidur, tiba-tiba ada suara dari sudut masjid. Lalu dia terbangun dengan perasaan takut. Dia mengira gurunya memanggilnya, namun dia bertanya kepadanya, "Apakah engkau memanggilku?" Syekh itu tidak ingin membuatnya khawatir, maka dia mengatakan, "Iya, tidurlah." Lalu Samuel tidur kembali. Kemudian kejadian ini terjadi lagi 2 dan 3 kali. Ternyata yang memanggilnya adalah malaikat Jibril. Dia mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusmu untuk kaummu." Bani Israel menuntut diutusnya seorang raja untuk berperang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah.'" Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Mayoritas ahli tafsir berkata, nabi yang dikisahkan dalam kisah di atas adalah Samuel. Kesimpulan kisahnya adalah bahwa ketika Bani Israel dikalahkan musuh dalam peperangan, mereka meminta kepada nabinya agar diutus seorang raja, dan mereka akan siap untuk taat kepadanya dan ikut berperang di belakangnya. Awalnya Nabi Samuel meragukan kesiapan mereka, khawatir ketika kewajiban perang itu telah diturunkan, mereka malah enggan melaksanakannya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Namun Bani Israel tetap menyatakan kesiapan sembari menyatakan alasannya, yaitu karena mereka telah diperangi dan diusir dari negeri dan anak keturunannya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Allah mengutus Talut sebagai raja. Singkat cerita, sang nabi mengumumkan bahwa Allah telah mengutus seorang raja bagi mereka, namanya Talut. Lengkapnya adalah Talut bin Qaisi bin Afil bin Syaru bin Tohurut bin Afin bin Anis bin Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Namun asal-usul keturunan Talut digugat Bani Israel kala itu, karena biasanya kenabian berasal dari keturunan Lawi, sedangkan raja dari keturunan Yahuza. Adapun Talut berasal dari keturunan Bunyamin, maka mereka menolaknya dan tidak mengakui kepemimpinannya.
Mereka merasa lebih berhak jadi raja karena Tolut orang miskin. Mereka pikir bagaimana orang seperti dia diangkat menjadi raja, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Namun sang Nabi menjelaskan bahwa dipilihnya Tolut sebagai raja bukan semata-mata karena keturunannya, tetapi karena dia memiliki ilmu dan kekuatan fisik yang dapat menunjang tugasnya. Dan lebih dari itu, Allah telah memilih dirinya dan dia berhak memberi kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi mereka berkata, sungguh Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Bahkan untuk menguatkan kedudukan Tolut sebagai raja, dibuktikan dengan dikembalikannya tabut, kotak tempat menyimpan kitab Taurat yang di dalamnya mengandung keberkahan dan ketenangan kepada Bani Israel yang sebelumnya dirampas oleh musuh-musuh mereka. Tabut itu dibawa oleh para malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Setelah itu, keluarlah Tolut membawa tentaranya menuju Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah sungai yang oleh para ulama tafsir dinyatakan bernama Ardan. Ketika itu, Tolut berdasarkan pesan dari nabinya yang bersumber dari Allah menguji pasukannya dengan melarang mereka meminum air sungai, kecuali satu cidukan tangan. Siapa yang meminumnya lebih dari itu tidak akan dapat menyertainya berperang. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sungguh Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Rupanya dari sekian banyak jumlah pasukannya tersebut, hanya sedikit saja yang tabah menghadapi ujian dengan tidak meminum air sungai itu karena sebagian besar meminumnya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Barra bin Azib, ia berkata, kami pernah membandingkan antara bilangan para sahabat Nabi Muhammad dalam perang Badar dengan jumlah pasukan Tolut yang dapat melewati sungai. Ternyata pasukan yang berhasil menyeberangi sungai hanya 310-an orang beriman. Asudi menyatakan bahwa jumlah mereka asalnya adalah 80.000 orang, namun yang tersisa tinggal 4.000 orang. Pendapat ini perlu ditinjau karena luas Baitul Maqdis tidak mampu menampung pasukan berjumlah 80.000 orang yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Setelah berhasil menyeberangi sungai bersama sisa pasukannya, mereka merasa bahwa jumlah mereka sangat sedikit dan lemah, sementara pasukan musuh sangat besar. Mereka merasa tidak bakal mampu mengalahkan Jalut dan pasukannya yang sangat besar. Namun di antara mereka ada pasukan yang memiliki keimanan yang kuat, serta ketabahan dan ketangguhan dalam berdiplomasi dan berperang. Mereka membangkitkan semangat pasukan lainnya dengan menyatakan bahwa betapa banyak kelompok yang berjumlah sedikit dapat mengalahkan kelompok berjumlah besar atas izin Allah. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 250. Maka terjadilah pertempuran hebat antara pasukan Talut dan Jalut. Pasukan Talut memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan dan ketegaran di medan perang dan memohon diberikan kemenangan dalam menghadapi pasukan orang-orang kafir yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 250. Lalu Allah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan kemenangan gemilang dari pasukan kafir tersebut atas izinnya dan kekuatannya, bukan semata karena jumlah dan kekuatan mereka. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Hal tersebut persis seperti yang Allah nyatakan dalam peristiwa Perang Badar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. Daud berhasil membunuh Jalut. Akan tetapi di balik kemenangan tersebut, ada peristiwa yang sangat berpengaruh, yaitu bahwa yang berhasil membunuh Jalut adalah seorang tentara gagah berani yang bernama Daud. Bahkan justru dengan keberhasilannya membunuh panglima perang musuh tersebut, mental pasukan lawan mengalami kemerosotan dan bercerai-berai hingga akhirnya mereka berhasil ditundukkan. Maka ketika itu panji-panji keimanan berhasil ditegakkan di atas puing-puing kekufuran dan penyembahan terhadap berhala. Sebelum peperangan, Talut memang sudah mengumumkan sayembara bahwa siapa yang berhasil membunuh Jalut maka dia akan dinikahi dengan putrinya serta akan diberikan jabatan dalam pemerintahannya. Maka untuk memenuhi janjinya tersebut, Talut menikahkan putrinya dengan Daud dan memberinya kedudukan dalam kerajaan. Setelah itu, kedudukan Daud menjadi lebih terhormat di kalangan Bani Israel. Bahkan lama-kelamaan pamornya lebih besar dibanding Talut sendiri. Hal tersebut membuat Talut merasa dengki kepadanya. Maka dengan berbagai macam cara, Talut berupaya membunuh Daud, namun rencananya tak kunjung berhasil. Para ulama yang mengetahui rencana Talut berupaya menasihatinya agar tidak membunuh Daud. Namun alih-alih dia menerima nasihat mereka, Talut justru membunuh sebagian besar para ulama tersebut hingga tersisa beberapa gelintir saja. Akan tetapi akhirnya Talut menyesali perbuatannya. Maka atas nasihat seorang ulama untuk membuktikan taubatnya, dia diperintahkan meletakkan kedudukannya sebagai raja dan pergi berperang di jalan Allah. Talut menuruti nasihat tersebut. Dia menanggalkan kedudukannya sebagai raja dan diserahkannya kepada Daud. Lalu dia berangkat bersama 13 orang anaknya untuk berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Banyak yang mengatakan bahwa inilah yang Allah maksudkan dengan firman-Nya. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Ibnu Jarir menukil pendapat para pengikut kitab Taurat bahwa masa kekuasaan Talut hingga dirinya terbunuh adalah 40 tahun. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.